Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan dasar hukum untuk penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan penerapan ERP ini masih akan menunggu diterbitkannya dasar hukum berupa Perda. Dan saat ini Pemprov DKI Jakarta juga masih akan membahas rancangan perdanya akan seperti apa, termasuk juga syarat pertama dalam pemberlakuan ERP nanti juga akan seperti apa konstruksinya. Tahu nggak sejarah panjang proses jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) dari tahun 2004? 4 ya? Ya kan? Udah berapa kepala daerah di DKI ini? Nah, apakah ini akan jadi ketuk palu? Perdanya akan keluar sekarang? Coba kita tanyakan ya kepada pemandu dialog kita. Ada Yasmin Rahmadi di Arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Yasmin, Anda sama siapa nih pagi? Halo, selamat pagi Maria, Rivi, dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan dari kawasan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat untuk membahas mengenai ERP ataupun Electronic Road Pricing, di mana memang ERP ini merupakan suatu sistem jalan berbayar elektronik yang mana memang rencananya ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan di wilayah DKI Jakarta. Nah, tentunya saat ini memang wacana dari ERP ini masih menuai polemik dari masyarakat, dan rencananya memang saat ini ERP ini masih diperbincangkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Namun sejumlah mekanisme dari ERP memang saat ini sudah mulai disosialisasikan oleh pihak Dishub dari DKI Jakarta. Dan saat ini pemirsa, kami sudah bergabung dengan Kadishub DKI Jakarta. Di sini ada Bapak Syafrin Liputo. Selamat pagi Pak Syafrin. Selamat pagi Mbak. Oke Pak Syafrin. Nah, mungkin untuk masyarakat yang saat ini masih belum tahu nih mengenai mekanisme dari ERP ini seperti apa sih Pak? Dan memang kan untuk tarifnya ini juga bervariasi dari Rp5.000 sampai Rp19.000. Nah, ini apa yang membedakan, Pak? Ya, baik, untuk ERP sebenarnya kebijakan ini sudah lama diinisiasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengendalian lalu lintas. ERP itu hanyalah alat, tetapi prinsipnya adalah pengendalian lalu lintas dengan congestion pricing. Dan sejak 2007, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan peraturan gubernur tentang pola transportasi makro, yang di dalamnya pengendalian lalu lintas salah satunya adalah strategi dapat berupa penerapan congestion pricing tadi atau ERP. Nah, untuk ERP yang sudah kami lakukan tentu beberapa kali sudah dilakukan, bahkan proof of concept sudah dilakukan tahun 2014, tetapi kemudian tidak dapat dilanjutkan karena dari hasil daftar inventarisasi masalah kami ada persoalan krusial di sini, ketersediaan payung hukum yang kurang dari pelaksanaannya. Oleh sebab itu tahun lalu kami sudah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik ke DPRD DKI Jakarta dalam rangka memperkuat legal aspek untuk pelaksanaan pengendalian lalu lintas di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui saat ini pertumbuhan penambahan jalan di Jakarta itu kurang dari 0,01%, artinya sangat rendah. Sementara untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor itu di atas 10%. Sampai kapanpun akan terjadi kepadatan lalu lintas di jalan. Oleh sebab itu kita harus melakukan pengendalian. Dan dalam usulan kami memang yang kami masukkan itu adalah 25 ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak serta-merta sekaligus 25 ruas jalan. Karena ada prasyarat atau kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu ruas jalan diterapkan ERP. Nah, begitu akan menerapkan kriteria-kriteria atau prasyarat atau kondisi tadi harus dipenuhi terlebih dahulu, baru bisa diterapkan. Artinya tidak serta-merta di 25 ruas jalan. Kemudian untuk tarifnya, memang yang kami lakukan baru sebatas studi ability to pay dan willingness to pay. Artinya bagaimana elastisitas tarif tadi terhadap demand pada saat diterapkan ERP ataupun pengendalian lalu lintas secara elektronik ini. Dari hasil studi ATP-WTP tadi didapatkan nilai bahwa dalam kondisi lalu lintas tertentu maka tarifnya bisa menjadi 5.000 sampai dengan 19.000 tadi. Artinya dalam kondisi kepadatan yang tinggi
maka congestion pricing yang dikenakan kepada masyarakat yang akan masuk ke dalam ruas jalan yang ada pengendalian lalu lintas secara elektronik itu juga otomatis akan tinggi. Tergantung dari level of service ruas atau jaringan jalan yang ada di kawasan yang nantinya diterapkan. Artinya justru semakin padat jalanan, nantinya tarif yang diberlakukan ini semakin mahal begitu ya Pak? Iya, kenapa demikian? Karena prinsip yang kami lakukan dalam pengendalian lalu lintas itu adalah congestion pricing. Dalam teorinya ada 3 teori terkait dengan pengendalian lalu lintas terkait dengan biaya. Pertama adalah yang kita kenal road pricing. Road pricing itu jalan yang memang dibangun untuk dilalui kendaraan tetapi mereka berbayar, contohnya tol. Kemudian ada emission pricing, di mana kendaraan yang masuk ke satu kawasan, kemudian mereka belum memenuhi ambang batas emisi tertentu, maka mereka wajib membayar. Yang ketiga tentu terkait dengan congestion pricing. Nah, yang diterapkan oleh Jakarta dalam pengendalian lalu lintas ini adalah congestion pricing. Begitu kepadatan lalu lintas tinggi, maka siapapun yang akan masuk kemudian mendapatkan kenyamanan lebih di dalamnya, mereka wajib mengeluarkan biaya karena terkait dengan kemacetan tadi. Nah Pak, yang menjadi pertanyaan ini kan sekarang di wilayah DKI Jakarta ini kan cukup banyak ojek online nih Pak. Apakah IRP ini juga berlaku untuk ojek online atau seperti apa? Ya, sebagaimana kita ketahui, pengaturan tentang ojek online ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019. Tetapi perlu kita pahami bahwa dalam pengaturan tersebut belum ada ciri-ciri atau tanda-tanda khusus dari ojek online ataupun angkutan sewa khusus sehingga mereka masih sama dengan ciri ataupun tanda kendaraan pribadi lainnya. Jadi bisa dibayangkan jika ada pengecualian kepada mereka sementara tidak ada ciri-ciri khusus atau tanda khusus, maka alat kita walaupun dalam teknologi tinggi akan menganggap mereka itu sama dengan kendaraan pribadi lainnya. Nah, ini yang menjadi polemik sebenarnya yang kita harapkan bahwa tentu kedua layanan tersebut sudah ada peraturan Menteri Perhubungannya, begitu dikeluarkan ada tanda-tanda khusus ya kita persilahkan. Dan ini pun masih dalam tahap pembahasan dengan Dewan yang itu juga kami terus menerima masukan, mendapatkan jaring pendapat dengan masyarakat yang ini nanti kita bawa ke dalam pembahasan Dewan nantinya. Ini masih dalam tahap pembahasan dan tentunya diharapkan dengan diberlakukan IRP ini dapat mengurai kemacetan di ibu kota begitu ya Pak Syafrin ya. Iya. Baik. Jadi memang sekali lagi bahwa saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih fokus kepada penyelesaian regulasinya. Setelah peraturan daerah selesai, ini masih harus ditindaklanjuti dengan regulasi untuk petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknisnya yang dalam bentuk peraturan gubernur ataupun dalam keputusan gubernur yang nantinya itu menjadi dasar implementasinya kelak. Baik, terima kasih Pak Syafrin Liputo. Semoga jika diterapkan IRP ini nantinya ini dapat secara efektif bisa mengurai kemacetan di ibu kota dan tentunya ini juga harusnya ditunjang dengan transportasi umum yang lebih baik lagi di Jakarta begitu ya Pak Syafrin. Tentu kami berharap bahwa dengan adanya pengendalian lalu lintas ini maka semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum yang juga sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Syafrin Liputo. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Kadishub DKI Jakarta mengenai beberapa landasan mengapa wacana IRP ini akan diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Nanti akan kembali lagi pemirsa, saya akan menanyakan beberapa warga DKI Jakarta mengenai wacana IRP ini. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Jasmine Ramadina. Saya saat ini kembali mengabarkan dari kawasan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat. Tadi saya sudah ngobrol sedikit sama Pak Syafrin Liputo, Kadishub DKI Jakarta mengenai wacana pembelakuan IRP dan saat ini kami akan menanyakan bagaimana pendapat warga DKI Jakarta mengenai wacana ini pemirsa. Karena kan wacana ini sebelumnya sempat menuai sejumlah polemik nih di masyarakat. Apakah warga setuju dengan adanya pembelakuan electronic road pricing ini? Oke, di sini ada Bapak siapa? Yusri saya. Pak Yusri. Pak Yusri udah dengar belum sih Pak dengan adanya wacana electronic road pricing ataupun jalan berbayar secara elektronik di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta? Sudah pernah dengar. Oke. Ya. Bagaimana pendapat Pak Yusri mengenai wacana itu?
Kalau saya sih sebagai warga DKI ya kebetulan, saya juga sering lewat sini, saya sangat setuju. Karena itu juga yang pertama dia akan mengurangi kemacetannya, kemudian juga polusi. Cuman yang mungkin yang jadi kendala adalah berapa price-nya itu untuk melewati jalan tersebut. Kira-kira itu, kemudian ya sebenarnya ada solusi lain juga sih mungkin dengan pembatasan umur kendaraan. Itu juga bisa selain tadi yang ERP tadi ya. Ya saya setuju, cuma jadi harus dipikirkan itu tadi mana. Artinya untuk harga yang diberlakukan Pak, ini sampai Rp19.000 itu dinilai memberatkan masyarakat nggak sih? Kalau harga kan tergantung jaraknya mungkin ya. Kalau jaraknya cukup jauh, saya kan nggak tahu 19.000 itu dari mana ke mana. Itu nanti mungkin sudah ada tim kajian sendiri untuk menghitung supaya harga yang diterapkan itu memang tidak memberatkan dan memang sesuai, reasonable lah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu warga DKI Jakarta yang menyetujui adanya pemberlakuan ERP ini. Tentunya beberapa hal yang perlu diingat pemirsa, tarif dari ERP ini berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.000 dan sejumlah masyarakat pun masih menganggap bahwa tarif yang diberlakukan ini akan memberatkan masyarakat. Nah, rencananya memang wacana dari ERP ini akan diberlakukan di sejumlah ruas jalan atau sekitar 25 ruas jalan di DKI Jakarta yang saat ini juga memberlakukan metode ganjil genap. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Maria dan Rivi. Ya, terima kasih. Yasmin Rahmadi melakukan langsung dari area KFD Bundaran HI Jakarta. Kalau tadi ada sebagian orang menganggap ya ini menguntungkan, ada juga ini yang memberatkan bagi mereka, tapi yang satu ini yang akan kami sampaikan tentu tidak memberatkan untuk pemirsa. Untung atau rugi ini kira-kira? Waduh, untung dong. Untung ya. Cuan banyak. Cuan banyak. Ada hadiah untuk lomba pantun dalam perangkaian HUT TV One ke-15 tahun. Apa kabar Indonesia Pagi akan menggelar lomba pantun, kirimkan video dalam bentuk reels ya. Isinya tuh pantun dengan segala macam kreativitas. Kreativitas itu bisa aja gayanya, propertinya, editingnya. Betul. Iya kan? Durasinya maksimal 30 detik dan diunggah paling lambat 11 Februari 2023. Hadiahnya dong, hadiahnya dong. Ini dia. Nih. Ini kalau saya ikut boleh nggak sih? Ya jangan dong, masa gitu? Karena ini hak-hak para pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Juara 1 mendapatkan Rp2 juta dan juara 2 1 juta dan juara ketiga juga nggak kalah menarik Rp750.000. Kita tunggu. Dan juga atur scan ulang terus-menerus ya. Channel TV One di tempat Anda menyaksikan kami, set-top box Anda, TV digital Anda agar tetap mendapatkan kualitas siaran TV One yang luar biasa. Ya, jangan sampai salah nih channel WHF-nya ya. Diperhatikan untuk daerah-daerah yang kemudian bisa menikmati siaran TV One dengan yang lebih jernih. Arif Fadil dengan tampilan nampak muda 10 tahun gitu kan. Berarti saya 40 tahun dong berarti kalau kayak gitu. Ya sudahlah. Ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Maria Segap dan saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian bersama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.